Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afif. Selamat pagi. Sehat Pak Afif bagian? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Afif, sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu Pak Afif. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Afif jawab. Pak Afif, apa indikator pembelajaran yang Pak Afif sajikan dalam pembelajaran ini? Ya, jadi hari ini siswa belajar di tema 8, subtema 2 tentang gerhana bulan. Nah, indikatornya yaitu siswa bisa menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Jadi siswa dapat menjelaskan proses atau peristiwa gerhana bulan, gitu Pak Afif. Kemudian tentunya dalam pembelajaran nanti Pak Afif akan menerapkan metode. Nah, metode apa yang akan Pak Afif terapkan untuk pembelajaran nanti dan mengapa Anda memilih metode tersebut? Iya, jadi metodenya nanti dengan simulasi langsung, karena kalau hanya melihat video kan bingung sepertinya. Jadi siswa itu harus mengalami langsung bagaimana proses terjadinya gerhana bulan dengan menggunakan metode simulasi Pak Afif. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Afif peroleh dari materi ini? Nah, tujuannya kalau sesuai dengan aturannya, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan melalui simulasi dengan baik dan berarti dengan kegiatan simulasi itu siswa nanti dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan, gitu Pak Afif ya. Kemudian alat dan bahan apa yang akan Pak Afif gunakan dalam pembelajaran nanti dan apa alasan Pak Afif menggunakan alat dan bahan tersebut? Kalau alat dan bahannya kita gunakan bola yang besar, bola sepak atau bola voli, dan juga bola tenis yang kecil. Terus ada senter juga. Nah, kenapa kita pakai itu? Karena memang mudah ditemukan di kelas, di sekolah. Anak-anak kadang membawa bola. Jadi memanfaatkan apa yang ada ya di sekolah itu. Selanjutnya, Pak Afif sudah memiliki persiapan apa saja untuk pembelajaran nanti, Pak? Yang sudah saya siapkan tentunya RPP, terus alat dan bahan tadi, terus media untuk penguatan seperti video kita penguatan, dan juga nanti ada kertas untuk anak-anak mengerjakan soal LKPD. Oke Pak Afif, yang terakhir, kompetensi apa yang Anda harapkan dari murid setelah pembelajaran nanti? Kompetensinya ya tentu sesuai dengan tujuan, bisa menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan dan juga memahami lingkungan alam di sekitarnya agar lebih peka terhadap alam sekitar. Baik, Pak Afif Saifuddin, demikianlah wawancara terkait dengan pelaksanaan pra-observasi pembelajaran. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke observasi pembelajaran. Demikian dari saya, Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kemarin di tema 8, subtema 2 tentang gerhana bulan. Ada yang tahu apa itu gerhana bulan? Ayo, Azhar, angkat tangan. Coba. Ayo. Apa gerhana bulan? Bulan berevolusi Ayo, bahasa yang keras. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Pada saat tertentu bayangan bumi mengenai bulan, akibatnya bulan menjadi gelap. Sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang bumi. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Ya, itu ya sangat panjang yang dibaca oleh Pak saya. Nanti kita latihan lebih singkat dan lebih simpel. Makanya hari ini tujuan pembelajaran kita
setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan melalui simulasi. Simulasi itu apa? Simulasi itu ya percobaan langsung kamu berpura-pura menjadi benda lain, jadi bulan, jadi matahari, jadi bumi, gitu ya. Nah sekarang kita bentuk kelompok. Kelompoknya satu deret ke samping. Nah sebelum simulasi kalian baca dulu buku paket halaman 82 ya tentang kegiatan simulasi kita hari ini. Nanti ada yang jadi apa, bulan, ada yang jadi matahari, ada yang jadi apa, pengamat, ada yang jadi pengarah ya. Kalian bagi sesuai anggota kelompok. Nah baca dulu. Nanti habis itu maju. Sudah, silakan baca ya. Tahu kan caranya? Nah, sekarang siapa yang mau maju? Silakan. Ya. Saya. Alatnya apa saja? Bola, voli atau bola sepak, boleh, bola tenis, sama senternya saya pinjam ya. Dapat ya. Silakan disimulasikan, terus ada yang mengarahkan. Satu orang sebagai ini mengatur bola, satu orang sebagai bulan mengetahui bola tenis, satu orang sebagai pengarah, satu orang sebagai pengamat dan pengamat. Jadi ini sebagai apa? Matahari. Ini Bumi. ini Bulan. gimana berarti proses terjadinya gerhana bulan? Matahari, bumi, bulan. Buminya ada di tengah. Jadi sinar matahari yang akan menuju bulan terhalang oleh Bumi. itu ya. Nah selanjutnya itu nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di buku paket sesuai dengan pengamatan atau simulasi kita hari. Ya sekarang kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Ini kertasnya. Belas menit ya untuk diskusi menjawab pertanyaan di halaman 82. Sini ke satu.
rangka kegiatannya dan hasilnya gambarnya di guys. Alat tambahan, standar, bola sepak, bola tenis, dan catatan dan pulpen. Rangka kegiatan, 1. Membagi kelompok, 2. Mencatat, 3. Mengarahkan anggota kelompok. Hasil kegiatan, 1. Kemajuan menutup bumi dan bumi gerak. 2. Matahari di kanan, bulan di tengah, dan bumi di kiri. B. 1 tahun. C. Ya, karena semua daerah dapat menyaksikan gerhana bulan. D. Bumi gerak. Gambarnya seperti itu ya. Yang lain ada yang menanggapi gambarnya? Jadi matahari, bumi, dan bulan. Nah, gambarnya ini cukup proporsional ya, sesuai dengan ukurannya. Harusnya gambar seperti itu ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Saya, Ya, Pak. silakan. Kapan gerhana bulan terjadi? Pada saat malam hari dan saat bulan purnama. Ya. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, kalau sudah, kita akhiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih sudah maju presentasi. Sekarang saya akan memberikan penguatan penjelasan lebih lanjut tentang terjadinya gerhana bulan. Silakan dilihat. Apa? Sekarang kita lihat. Nah, ini ya. Tahap pertama, bulan masuk ke bulan atau B1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Sebab itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk ke bulan bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan fase dan bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang bercahaya. Selanjutnya, tahap bulan keluar bulan atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Dan setelah kita melihat penjelasan tadi sudah selesai ya, berarti materinya. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Saya, Pak. Ya, silakan Kak. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ya, itu ya kesimpulannya. Jadi proses gerhana bulan itu terjadi saat matahari, bumi, dan bulan satu garis lurus. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, apakah ada yang mau memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini? Ya, silakan Yaki. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih peduli terhadap lingkungan dan proses-proses di dalam. Ya, jadi manfaatnya bagi kita mempelajari materi ini, kita jadi lebih peduli terhadap proses yang terjadi di alam ini. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin Tresna. Doa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Afif Saifuddin, setelah Anda melaksanakan pembelajaran di kelas, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pak Afif, bagaimana perasaan Pak Afif setelah menyajikan materi pelajaran tadi? Perasaan saya senang karena saya bisa menyajikan materi yang bisa dinikmati oleh siswa melalui metode simulasi. Jadi secara semuanya. Jadi perasaan Pak Afif senang ya, karena merasa berhasil membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan dengan menggunakan metode simulasi tadi. Itu Pak Afif ya. Nah sekarang apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak Afif? Secara garis besar sudah sesuai. Nah, jadi sudah sesuai waktunya, turunannya juga sudah sesuai. Secara teori berarti sudah sesuai ya. Ada pembuka, ada kegiatan ini, dan dilanjutkan dengan kegiatan begitu Pak Afif. Nah, dapatkah Pak Afif menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya, yang memuaskan itu siswa terlihat antusias. Jadi pas dia melakukan simulasi itu dia bersemangat, saya bagian ini. Pada waktu menggunakan bola itu ya, ekspor menggunakan barang-barang yang ada di kelas tadi ya, seperti bola voli, bola kasti dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Itu bagi Anda cukup memuaskan bagi diri Anda dan juga anak-anak dalam proses pembelajaran, karena anak-anak juga antusiasnya sehingga terjadi juga kolaboratif ya pada waktu itu gitu ya. Oke, lalu bagaimana menurut Pak Afif berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang Pak Afif laksanakan? Saya lihat sudah tercapai ya, tujuan pembelajarannya kan untuk bisa menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Nah setelah itu kan saya di pertanyaan di pembahasan dan juga refleksi, siswa kan bisa menjawab pertanyaan itu, bisa menarik kesimpulan juga. Nah berarti kan tujuannya tercapai. Jadi menurut Anda dalam proses pembelajaran tadi tujuan pembelajaran sudah tercapai, begitu Pak Afif. Nah, menurut Pak Afif, adakah kendala atau hambatan atau kesulitan yang ada pada murid? Ya, pertama itu memang kalau kita buat kelompok seperti itu terus simulasi kan pasti mengontrol kondisi kelas itu kan yang mungkin ada kesulitan, tapi itu ada lagi itu pertama saat pembagian kelompok itu mesti anak-anak kadang lucu, saya mau ini gitu kan. Iya. Terus ada anak yang aktif sekali yang di kelas saya itu. Iya. Perlu manajemen kelas ya. Jadi hambatannya itu tadi ya, anak kadang-kadang itu memilih kelompok mana teman yang disukai, mana yang kurang disukai, namanya anak-anak, namanya murid itu Pak ya. Jadi itu hambatan yang terjadi Pak ya. Ada tidak alternatif lain selain yang solusi yang Anda lakukan tadi, alternatif yang lain untuk mengatasi masalah tersebut? Nah akhirnya saya langsung putuskan saja kelompoknya satu di ke samping itu kan. Iya satu di ke samping ya, tidak kiri dan juga tidak merasa dikasih kan. Tidak ada tebang pilih cuma di kelompok itu ya. Tugasnya saya suruh bagi antar kelompok itu. Terus saya tanya sudah dibagi belum tugasnya untuk maju peran sebagai apa supaya anak-anak itu melaksanakan perannya sesuai dengan peran di kelompoknya itu Pak Afif ya. Baik Pak Afif, apa yang ingin Pak Afif lakukan
untuk pertemuan berikutnya? Nah, setelah pembelajaran kemarin tentunya akan ada evaluasi tentang materinya tadi. Biasanya saya kasih kuisis Ada kuis ya, pakai kuisis ya. biasanya. Termasuk juga kalau untuk LKPD sudah Pak ya, berarti tinggal itu ya memasukkan soal-soal yang berbentuk kuisis yang terintegrasi dengan internet itu Pak Afif ya. Baik Pak Afif, terima kasih atas waktunya dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran pada pagi hari. Mari kita sebagai guru tetap belajar, bergerak, dan bermakna. Demikian Pak Afif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.